Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Hakikat, tujuan, dan keutamaan takziah. Istilah takziah mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita. Setiap ada orang yang meninggal, maka tetangga, kerabat, atau kolega yang meninggal, baik yang dekat maupun yang jauh, biasanya berdatangan untuk melayat. Itulah takziah yang dikenal masyarakat. Lantas benarkah takziah sekedar menengok orang yang meninggal? Kiranya perlu dijelaskan kembali bagaimana hakikat takziah, bagaimana pula tujuan dan keutamaannya. Jika tidak, takziah hanya akan menjadi tradisi masyarakat yang sepi dari nilai-nilai Islami dan tujuan sesungguhnya. Bahkan boleh jadi takziah sekedar ingin mendapatkan bingkisan dari keluarga si mayit, orang yang meninggal dunia. Sehingga walau orang yang bertakziah terlihat datang untuk mengucap bela sungkawa, namun dibalik itu justru memberatkan syahibul musibah. Secara bahasa, takziah berarti menghibur, menyatakan bela sungkawa, menyampaikan duka cita, dan menyebarkan keluarga orang yang meninggal. Lihat Ahmad Warson Al-Munawir, Yogyakarta, Pustaka Progresif 2002, halaman 928. Kaitan dengan takziah, Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar Ab-Nawawiyah juga mendefinisikan. Ketahuilah, takziah hakikatnya adalah tasyabbur atau mengajak sabar, menyampaikan hal-hal yang dapat menghibur keluarga orang meninggal, meringankan kesedihannya, dan memudahkan urusan musibahnya. Hukum takziah sendiri adalah sunnah, ia mencakup urusan amar ma'ruf dan nahi. Ia juga termasuk ke dalam firman Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah, ayat 2. Ayat ini merupakan dalil paling kuat dalam urusan takziah. Dari definisi An-Nawawi tadi, dapat ditarik beberapa poin sekaligus tujuan dari takziah. Pertama, hukum takziah adalah sunnah alias dianjurkan. Hukum ini tentu harus dibedakan dengan mengurus jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Artinya walau jenazah sudah ada yang mengurus, takziah tetap disunahkan. Dasarnya adalah saling menolong antara sesama muslim dan kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman berikut. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolong termasuk takziah juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, takziah bukan sekedar menengok atau melayat orang yang meninggal, melainkan juga mendorong keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati, dan menerima musibah kematian orang terdekatnya. Ketiga, takziah bertujuan untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga si mayit. Keempat, takziah diharapkan mampu mengurangi kesedihan dan meringankan musibah keluarga yang ditinggalkan. Adapun cara mengurangi kesedihan dan meringankan musibah tentu bermacam-macam, mulai dari membantu mengurus jenazah, menyiapkan keperluannya, hingga memberikan bantuan materi. Sebab kebutuhan materi dalam pengurusan jenazah, terutama di zaman sekarang ini tak lagi dapat dikesampingkan. Kelima, takziah juga mencakup amar ma'ruf dan nahi. Sementara amar ma'ruf nahi didasari oleh ayat, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Atas dasar itu takziah hendaknya tidak mengabaikan dua hal tersebut, sehingga perbuatan yang dianggap tidak pantas, bahkan mungkar, tak semestinya ada pada saat bertakziah. Keenam, takziah juga bertujuan untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah riwayat yang memuat tentang doa-doa khusus bagi mayit, baik yang dibaca dalam sholat jenazah maupun di luar sholat jenazah. Contohnya seperti doa, Allahumma firlahu warhamhu. Adapun keutamaan bertakziah dapat kita lihat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Antara lain hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut. Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Kata Abu Barzah, Rasulullah SAW juga bersabda,
Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang kehilangan putranya, maka dia akan diberikan pakaian keagungan di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat Abdullah ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendapati putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha keluar rumah. Lantas ditanya, "Wahai Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah?" Siti Fatimah menjawab, "Aku mendatangi keluarga si mayit ini, kemudian memohonkan rahmat untuk mayit mereka, sekaligus menghibur mereka." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Berdasarkan hadis ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kaum perempuan juga diperbolehkan bertakziah selama mampu menjaga batasan, sehingga terhindar dari fitnah dan dosa-dosa yang lain. Sementara Ammar ibnu Hazim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin bertakziah saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali Allah akan mengenakan pakaian kemuliaan pada hari kiamat." Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari ulasan tadi dapat ditarik beberapa catatan bahwa takziah hukumnya sunnah, termasuk bagi kaum perempuan selama bisa menjaga batasan dan tidak mengundang fitnah. Tujuan takziah adalah menghibur, mengajak sabar, membesarkan hati dan meringankan kesedihan orang yang ditimpa musibah, baik ditimpa musibah kematian maupun musibah yang lain. Keutamaan takziah pun sangat besar, sebagaimana dalam sejumlah hadis tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.